lampu kapal itu seperti dimainin, kayak kita mainin lampu dim lah gitu, cetek gitu lah modelnya kayak gitu. Terus nggak lama klakson kapal bunyi, dot, itu masih di tengah laut padahal. Perairan Masa Lembo ini terkenal angker, memberikan beberapa petuah. Salah satunya yang paling gue ingat adalah kalau nanti kita sesudah pos 8 atau pos 9 kita ketemu kabut tipis berwarna hitam, itu pendakian sebaiknya jangan diteruskan. Dia di depan tenda, terus begitu kita ketemu, kita salaman, pelukan, terus dia langsung ketawa, nggak ada omongannya dia. Terus dia narik tangan gue digandeng naik ke arah pos 9 sama pos 10. Di saat gue lagi zikir tadi, di antara sadar dan nggak sadar gue seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah ada Kang Arya Sena. Untuk teman-teman semua yang belum tahu nih Kang Arya Sena itu siapa? Kang Arya Sena itu adalah seorang penulis buku judulnya 1001 Kisah Pendakian, Kang ya. Kang Arya Sena juga punya YouTube channel yaitu Arya Sena Cerita Pendakian. Langsung aja dari abis nonton video ini langsung mampir ke YouTube-nya Kang Arya Sena. Di situ banyak banget cerita yang dikupas. Pada video kali ini Kang Arya akan sedikit menceritakan terkait pengalamannya di Gunung Bawah Karaeng yang berada di daerah Sulawesi, Kang ya. Kalau boleh tahu itu pada tahun berapa itu, Kang? Seingat gue tuh tahun 2005 ya. 2005. Jadi seandainya nanti ada yang membetulkan nih dari teman-teman gue tempat tahunnya, ya silakan aja. Cuma dalam ingatan gue tuh tahun 2005 bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Oke. Tanpa panjang lebar, bagaimana kisah atau pengalaman dari Kang Arya Sena ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawah Karaeng? Nantikan setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sobat-sobat Sumar Adi Wijaya. Pada kesempatan ini, gue mencoba menceritakan kisah dan pengalaman gue di saat melakukan pendakian Gunung Bawah Karaeng di Sulawesi Selatan. Kisah ini sudah cukup lama ya. Tentunya banyak hal yang gue ingat dan banyak hal juga mungkin yang terlupakan. Tetapi insya Allah, dengan izin Allah, gue masih mengingat garis besar peristiwa yang gue alami selama gue melakukan pendakian tersebut. Saat itu tahun 2005 ya. Kalau nggak salah ingat juga bulan Juli lah. Gue gabut banget. Gue pengen banget naik gunung, tetapi bukan gunung-gunung yang ada di Jawa, Sumatera, Bali ataupun Lombok. Gue pengen banget melangkahkan kaki gue tuh ke Pulau Celebes. Ya ada sebulan 2 bulan gue kepikiran, akhirnya gue nemu jalan gitu kan. Dapat ide yang rada gila. Apaan? Gue jual motor. Motor itu gue cicil selama 3 tahun, terus sekitar 17 jutaan. Pas gue jual, memang kondisinya nggak dalam keadaan layak jual ya. Itu cuma laku 2,5 juta. Kan suwe banget. Gue nyicil 3 tahun hampir 17 juta. Gue jual cepat karena gue pengen banget naik gunung Sulawesi. Ya gunung apalah. Gue jual gocengnya nggak ada yang ngobrol. Emang dasar nasib. Ya udah, daripada kentang lagi ini motor juga pajaknya udah mati. Terus kondisinya juga udah mulai kurang bagus. Setelah urusan di rumah selesai ya, gue tuh preparing dalam waktu 2 hari ini. Gue cari informasi gunung-gunung di Sulawesi Selatan
yang dekat dari kota Makassar. Nah kebetulan salah seorang anak kos gua dia tinggal di Makassar. Udah informasi gua tanya banyak di situ dapet. Alhamdulillah. Tadinya gua nggak ngerti nih kalau dia anak Makassar. Cuman begitu gua lagi ngomong-ngomong sama ibunya Ari, nggak taunya dia tahu gunung itu. Terus direkomendasiin sama dia lah jalurnya, terus perkiraan ongkosnya. Begitu mau jalan ini sebenarnya setelah gua udah beberes itu udah packing, gue tuh berat banget ninggalin Ari. Karena saat itu Ari putra gue yang sering podcast sama gue, itu dia lagi lucu-lucunya, bener-bener lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesinnya. Berat langkah kaki gue, tapi gue pengen banget naik. Ya udah, segala sesuatu tuh butuh konsekuensi. Yang paling penting di saat kita keluar nanti meninggalkan rumah menuju lokasi yang akan kita tuju, itu kita harus berhati-hati. Kita harus ingat kita punya keluarga di rumah yang menunggu kehadiran kita untuk kembali. Akhirnya gue mantapkan hati gue ya pagi itu setelah Ari gue bohongin, soalnya Ari kan deket sama gue ya, jadi dia tuh kalau gue mau pergi atau mau apa dia pasti ayah ikut. Nah itu setelah dibohongin, gue bohongin tuh gue mau makan atau apa, terus diajak sama mamanya, akhirnya gue bisa lolos, Keril bisa gue bawa kabur. Ya prosesinya masih biasa ya, jadi dari rumah gua ke stasiun UP, dari stasiun UP gua ke stasiun Cikini, dari stasiun Cikini gua naik P57 ke stasiun Senen. Saat itu kereta Jayabaya keberangkatannya kalau nggak salah pukul 4 sore ya. Nah, jadi gua dari rumah tuh masih agak santai. Prosesinya seperti gua bilang tadi masih seperti biasa. Jadi setelah sampai stasiun Senen itu sekitar jam 1 atau jam 2 gua beli tiket, terus nunggu sampai waktu tiba berjalannya kereta menuju kota tujuan. Kereta Kertajaya itu termasuk yang paling cepat dan yang paling murah saat itu, karena tiketnya kalau nggak salah itu gue inget masih sekitar 17.500. Singkat kata, setelah gue semalaman suntuk ada di dalam kereta, pagi-pagi gue tiba di stasiun Turi. Nah di stasiun Turi ini gue sempet ini dulu lah, duduk dulu di ruang tunggu nyantai. Terus gue makan, gue nanya informasi dari Turi ke Perak tuh naik apaan. Nah kebetulan tukang warungnya baik, ibu warungnya, gue dikasih informasi. Akhirnya gue jalan kaki tuh, jadi lewat stasiun Turi tuh gue ke sebelah kiri jalan kaki nyusurin area pertokoan. Nanti gue ketemu lain apa ya, lain Q apa lain S apa lain apalah. Pokoknya itu angkot itu tujuan dari sekitar Pasar Turi ke Tanjung Perak. Itu udah agak siang lah, mungkin gue sekitar jam 10-an itu berangkat dari Turi ke Perak. Jadi sampai Perak itu sekitar setengah 11. Begitu turun di Tanjung Perak itu dekat masjid ya, dulu kita berhentinya di situ, jalan ke masjid, gue istirahat dulu di masjid, baru gue jalan menuju loket pembelian tiket kapal laut. Baru aja ngelangkah 10 langkah, itu gue langsung diambilin sama satu orang, rapih, wah keren ngomongnya, mau kemana mas? Nggak taunya calo. Ya udah mau dikata apa. Begitu mau masuk loket, dia yang minta tiket KM Ciremai ya, gue inget banget KMP Ciremai, tiket kelas ekonominya itu saat itu 175. Ya udah, gue tenang karena uang penjualan motor 2,5 juta dibagi 2 itu. Gue bawa 1 juta, itu gue rasa wah cukup. Alhamdulillah, ternyata omongan anak kos gue itu bener, nggak jauh beda lah. Di informasi yang gue dapatkan, KM Ciremai itu akan sandar di Pelabuhan Perak pukul 6 sore. Ya tertulis di tiket itu pukul 18.00 WIB. Sedangkan saat itu baru sekitar jam 12 siang. Dalam hati gue, waduh, nunggu 6 jam lumayan nih. Di saat lagi nunggu gitu gue wira-wiri handphone Nokia gue ya, waktu itu handphone Nokia 8210 berapa ya, gue lupa, ada pokoknya yang kecil. Begitu gue lagi wira-wiri itu jatuh ceprak, dah berantakan itu jatuh tuh. Buset, baterainya kemana ya, nggak tutup baterainya kemana. Dalam hati gue, waduh gawat nih, mana lagi di luar kan, gue butuh informasi. Begitu gue masukin lagi baterainya, gue tutup,
tek gue nyalain, alhamdulillah masih nyala. Tapi itu HP bisu seharian, nggak ada SMS masuk apa masuk. Pas gue cek lagi, nyala, sinyalnya kagak ada. Suwe gue bilang, ada aja. Setelah gue tahu situasinya kayak gitu, ya udah gue coba ke masjid untuk menenangin diri. Di masjid itu setelah gue sholat zuhur, gue tiduran, terus gue ke warung makan, gue balik lagi tuh ke ruang tunggu penumpang. Nah di sini gue dapat kenalan anak Toraja. Gue ngobrol-ngobrol, nggak lama ada lagi satu orang datang, cewek anak Manado. Karena mungkin tujuannya sama-sama ke Makassar. Akhirnya pelan-pelan situasi itu berubah jadi enak. Akhirnya gue nggak cuma ngobrol sama yang cowok ini tadi, ngobrol juga nih sama yang cewek baru kita kenal. Wah, situasi berubah menjadi enak, jadi nggak bete. Waktu tunggu selama kurang lebih 5 jam ke depan itu bisa kita lewati dengan santai, karena kemana-mana gue bertiga terus nih sama orang-orang yang baru gue kenal. Singkat kata itu asar lewat, masuk maghrib. Nah maghrib ini kan sesuai keterangan yang kita dapatkan ya, bahwa KM Ciremai akan merapat. Ternyata kita tungguin sampai Isya itu belum ada pengumuman juga dari pihak pelayaran kita ini, belum ada pengumuman. Ya udah gue ngobrol-ngobrol, katanya jam 6, nih udah jam 7 belum kelihatan juga nih batang hidungnya di kapal gitu. Tungguin aja lah daripada pusing. Seharian di Tanjung Perak ini masalah budget juga lumayan kan, nggak ada yang gratis lah, kencing juga bayar bro, berapa kali udah balak-balik lah, belum yang lain-lain urusannya kayak makan minum. Wah nunggu jam 8 kita celingak-celinguk lagi, belum ada pengumuman. Jam 9 ada pengumuman baru bahwa KM Ciremai baru akan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada pukul 10 malam. Wadah, cakep. Gue jadi inget lagunya One Palace. Ya enggak? 2 jam sudah biasa. Cuman ini bukan stasiun kereta, Pelabuhan Tanjung Perak. Ya intinya tuh gue bontok tuh, gue bener-bener bontok, gue nungguin kapal di Tanjung Perak. Untungnya gue dapet 2 kenalan baru. Nah pas malam itu saya ingat gue handphone ini sinyalnya kadang ada kadang hilang. Nah begitu ada sinyal, ada SMS masuk dari anak kos gue kalau nggak salah nih. SMS dia ngasih nomor temennya di Makassar. Dalam hati gue, subhanallah, walaupun saat itu handphone kadang fungsi kadang enggak, tetapi kan nomor yang masuk di SMS itu kan bisa kita lihat. Palingan enggak nanti sampai Makassar gue bisa cari wartel dan menghubungi. Gue udah agak tenang nih. Selain itu juga 2 orang yang gue kenal di saat kita nunggu kapal ini pun mereka juga memberikan bantuan lah, dalam artian nanti kalau di Makassar bingung bisalah mampir ke tempat mereka dulu. Dalam artian alhamdulillah Tuhan selalu bersama orang-orang yang berani. Akhirnya jam 10 datang, benar KM Ciremai merapat di Pelabuhan Tanjung Perak. Wah itu penumpang langsung bejubel, karena apa ya, nunggu dari siang 200-an penumpang nunggu. Nah, begitu pintu, begitu tangga kapalnya turun itu, terus loketnya bukan pintu loketnya dibuka, wah kita berebut masuk ke atas bubuk. Nah ini dulu nih di saat seperti ini tuh rawan banget sama yang namanya copet. Ampun dah, ini kalau nggak hati-hati kelar banda-banda kita. Untunglah saat itu gua nggak mau tuh terlibat desak-desakan waktu pertama kali naik. Gue nunggu dulu, jadi setelah penumpang itu udah habis yang desak-desakan, gue baru naik santai. Itu kan langsung ke deck 3 kalau nggak salah, deck 3 terus deck 4. Nah posisi gue tuh pokoknya seluruh area deck 4 silahkan di mana aja kita bisa tempatin, karena saat itu di deck-deck itu tempat-tempat tidurnya itu belum ada nomor seperti sekarang. Kalau sekarang kan di kelas ekonominya di decknya itu tempat tidurnya atau tempat kita istirahatnya itu dikasih nomor-nomor semua. Beda sama dulu. Dulu di dalam deck itu ruangan tempat kita beristirahat, tempat penumpang beristirahat, itu bahkan kadang-kadang ada yang ngelapakin. Mau nggak nih, ada bantalnya, ada selimutnya, itu bayar lagi 10.000. Suwe banget, ada aja. Gue soalnya sempat ditawarin, mas mau nggak nih mas, nih lapak nggak usah lah. Kadang-kadang kalau kita mau tempatin juga
sama yang punya ngelapak itu, dia bilang katanya udah ada orangnya. Nah itulah brengseknya zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada tuh yang kayak gitu, alhamdulillah. Gue cuekin lah tuh waktu gue ditawarin. Gue memilih ada di lambung ya. Jadi di pinggiran kapal itu kan ada sedikit ruangan tuh, space kira-kira 1 meter. Ya gue memilih di situ dulu sama 2 orang yang baru gue kenal ini. Naruh barang-barang dan kita saling menjaga saat itu. Ya jadi misalnya gue mau ke WC atau mau kemana, pokoknya mau ada aktivitas, itu barang-barang salah satu ada yang jagain. Tapi kalau kita bertiga-tiga mau jalan, itu biasanya kita bawa barang-barangnya. Malam itu setelah naik kita udah seneng ya, udah naik kapal tuh udah seneng. Wah pikiran bentar lagi berangkat, nggak taunya bontok juga, nungguin bongkar muat barang yang dibawa dari Pulau Jawa menuju Indonesia Timur. Itu nggak sebentar bro, hampir 2 jam, Masya Allah. Ya jadi 12 jam lah tepat gua nunggu itu kapal baru bergerak meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak. Sebenarnya seru sih kalau gue inget ya, kita di pinggiran tuh kapal itu yang ada pembatasnya di lambungnya itu, kita ngeliat-liat pemandangan, aktivitas bongkar muat sih seru-seru aja. Jadi malam itu setelah bongkar muat barang untuk dibawa ke Indonesia Timur, akhirnya kapal mulai bergerak ya. Pertama tuh jangkar dulu diangkat, begitu sauh diangkat, klakson kapal bunyi, dot dot. Benda besar yang terapung di atas laut ini mulai bergerak meninggalkan Tanjung Perak menuju kota Makassar. Malam ini awalnya biasa aja, gua ngobrol sama teman baru gua ya, yang satu cewek, yang satu cowok. Akhirnya makin malam makin akrab. Gua yang tadinya capek niatnya mau tidur karena nih cewek cantik ya, bibirnya mungil, hidungnya mancung, lehernya jenjang, kulitnya putih. Akhirnya mata gua ini kagak jadi ngantuk, kayak kopi obat anti ngantuk. Ya malam itu sampai sekitar jam berapa ya gua begadang itu sama si Yulin, sampai sekitar jam 5. Akhirnya jam 5 kita mulai masuk tuh ke dek penumpang. Ke salah satu tempat tidur yang katanya tadi ada isinya, nggak tahu ya sampai menjelang pagi tuh emang kagak ada isinya. Ya udah kita langsung tempatin, naruh barang di situ terus langsung tidur. Itu gue tidur sampai sekitar jam berapa ya, sampai sekitar jam 11 siang mungkin, karena memang letih banget ya. Sekitar jam 11 siang si Yulin ngajak lagi untuk ke kantin, kita makan dan gue menikmati pemandangan laut ya. Itu kapal di saat sandar di Pelabuhan Perak itu kan gede banget ya, 7 atau 8 dek, gede, bener-bener gede. Tetapi saat kita berada di tengah laut itu kapal kayak kotak sabun. Ya Allah, betapa besarnya lautan saat itu. Itu kagak kelihatan daratan sama sekali, bener-bener kiri, kanan, depan, belakang, atas langit, bawahnya laut. Setelah sesiangan kita menikmati pemandangan laut, sore masuk ya, dari sore berganti malam terus berjalan, masuklah sekitar jam 22 itu, sekitar jam 10 malam tiba-tiba kapal itu kecepatannya melambat. Terus lampu kapal itu seperti dimainin, kayak kita mainin lampu dim lah gitu, cetek gitu lah modelnya kayak gitu. Terus nggak lama klakson kapal bunyi, dot. Itu masih di tengah laut padahal, itu masih di tengah laut. Cuman gue awalnya pertama kan nggak ngerti ya, gue diem nih kenapa kapal kok ngasih klakson. Ketika gue lagi mikir kayak gitu, nah dari sebelah kiri gue atau sebelah kanan gue, penumpang juga yang ngomong, katanya kalau ada tanda seperti itu berarti kita ada di perairan Masalembo, terkenal angker, bener-bener angker. Disinilah tempat tenggelamnya kapal Tampo Mas II. Jadi untuk menghormati para korban, biasanya kapal laut yang lewat situ selalu membunyikan klaksonnya sebagai tanda penghormatan, atau mungkin bahasa ininya ya, bahasa kampungnya tuh inilah permisi lah modelnya kayak gitu. Itu cukup tegang di Masalembo ini, sekitar setengah jam. Perairan Selat Makassar yang tadinya gelombangnya cukup besar, ketika kita sampai di perairan Masalembo itu ombaknya betul-betul tenang, tidak seperti di laut. Bisa dibilang di daerah itu kita seperti ada di tengah danau. Jadi benar-benar tenang, atasnya
bawahnya ngulek. Setelah lewat perairan Masa Lembo, kira-kira setelah sejam kemudian itu lampu-lampu mulai kelihatan di depan kapal tuh, dari haluan kapal itu kelihatan tuh. Kirain udah deket. Nggak tahu masih 2 jam lagi. Beberapa handphone udah mulai dapat sinyal. Kebetulan handphone gue juga bunyi lagi waktu itu. Gue dapat SMS dari temennya anak kos gue bahwa nanti kalau udah sampai di pelabuhan Makassar gue suruh menghubungi. Gue tanya-tanya sama penumpang, diperkirakan jam 2 malam. Gue kabarin. Abis gue kabarin itu handphone modar total. Dalam artian sinyalnya handphone mah nyala bener bagus. Cuman sinyalnya atuh juga gak kelihatan. Padahal sebelumnya kan gue udah dapet. Ya udah gue pasrah aja lah, gue diem aja. Kira-kira 2 jam kemudian kita sandar. Proses sandar itu ya sebentar lah, sekitar 15 menit kapal merapat, terus kita turun. Nah begitu turun, gue coba nyalain handphone. Handphone tetap nyala, gue coba, gue matiin, copot baterai, pasang lagi, berharap ada sinyal. Ternyata nggak ada juga. Nah untungnya saat itu si Yulin minjemin handphonenya. Gue dipinjemin handphone, masukin kartu gue, begitu nyala itu handphone langsung bunyi kring krong kreng gitu kan. Nggak taunya yang nelpon gue itu udah ada di depan gue percis. Begitu gue nyalain, gue angkat, halo mas. Nah ketemulah gue di sini. Gue berpisah sama si Yulin. Setelah salam-salaman, saling tulis alamat, gue langsung bergabung ke anak-anak Makassar yang jemput gue. Gue salut di sini sama anak-anak Makassar yang jemput gue. Mereka itu belum pernah ketemu gua sama sekali, ya belum pernah ngeliat. Mereka cuma dapat informasi dari anak kos gua bahwa bapak kosnya itu mau mendaki Gunung Bokaraeng di Sulawesi Selatan. Tetapi setelah gua ketemu nih, mereka udah kayak kawan lama. Gua betul-betul diperlakukan luar biasa di sana. Gue terima kasih ya buat teman-teman gua dari Makassar. Ya yang gue inget itu Kodok, Jamal, sama Indra, dan teman-teman dari Mapakti. Gue ucapkan terima kasih yang luar biasa atas sambutannya pada saat itu. Gue bener-bener gak pernah lupa sama Makassar. Makassar Tongji, bukan cuman baloknya tapi orangnya juga luar biasa. Setelah ngobrol-ngobrol ya basa-basi, gue langsung dibawa ke sekretariat Mapakti di Jalan Andi Manggerangi 2. Disinilah gua nunggu sampai 2-3 hari ke depan sebelum kita melakukan pendakian. Sempat ada wacana di saat gua di Mapakti itu gua akan melakukan pendakian ke Latimojong, tetapi ternyata saat itu Latimojong sedang tidak dibuka. Nggak tahu lah apa alasannya, gua nggak ngerti. Nunggu 2 hari ke depan ternyata kabarnya masih sama. Akhirnya daripada nggak melakukan pendakian di Makassar, kembali lagi nih ke tujuan awal gue. Memang informasinya yang gue kasih tahu kepada anak kos gue, si Ute namanya ya, Ruth Grace. Nah, gue makasih banget sama Ruth. Selama 2-3 hari nunggu itu gue ngerasain kota Makassar itu luar biasa ya. Gue nikmatinya yang namanya coto gagak. Itu benar-benar enak. Waktu itu seporsi masih 8.000 apa 6.000 udah plus lontong. Ceban pakai air jeruk. Lu kalau ke Makassar jangan lupa makan coto ya di Jalan Gagak itu enak banget itu. Terus gue nongkrong di Pantai Losari. Pantai Losari masih belum kayak sekarang. Ya kalau sekarang udah bagus banget. Kalau dulu ya udah bagus tapi tidak sebagus sekarang. Setelah puas nikmatin suasana kota Makassar, itu kita mulai persiapan. Saat itu gue udah nggak di kampus Pancasakti, tapi gue udah di kos-kosan. Base campnya anak-anak Mapakti di luar kampus. Disinilah gue packing, preparing. Kira-kira jam 8 itu kita berangkat ke terminal Terminal Baros kalau nggak salah. Nah dari terminal itu baru kita nyambung mobil yang ke Malino. Itu jangan ditanya itu. Dari terminal itu ke Malino perjalanan mantap. Sulawesi jalanannya tuh udah kayak ular naga, meliuk-liuk nggak karu-karuan. Ampun itu gue ngerasain perjalanan luar biasa. Gue sampai tidur-tidur di angkot sampai ngimpi kali gue. Saking lamanya. Itu berangkat dari terminal Baros sekitar jam 11 sampai Malino itu jam setengah 6 sore. Karena kita udah cukup sore sampai Malino, terus angkutan yang dari Malino mau ke Lembana itu nggak ada. Akhirnya teman-teman gue nih dari Mapakti yang nganterin gue saat itu Jamal,
Indra sama si Kodok negosiasi sama supir angkotnya. Masalah harga gue nggak tahu sama sekali ya, karena itu biaya gue semua mendaki ke Gunung Bokareng ditanggung sama mereka. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Makassar, terima kasih Mapakti, terima kasih Ute, terima kasih Jamal, pokoknya terima kasih lah semuanya di sana ya, itu luar biasa banget. Akhirnya ya kita balik lagi ya, itu setuju. Angkot itu lanjut lagi ke Lembana. Nah sampai Lembana itu kita udah sekitar jam 6 sore. Begitu masuk Lembana, ini pintu masuk Lembana ya, di pinggir jalannya itu hujan deras. Itu bener-bener hujan kayak ditumpahin dari langit. Deras banget. Kita neduh dulu tuh di pinggiran apa namanya gapura masuk mau ke dusun Lembana, itu nunggu sekitar 1 jam. Akhirnya hujan reda. Saat itu jalanannya masih makadam ya, dari aspal menuju dusun Lembana itu masih makadam. Gue inget banget itu bener-bener gelap. Kita jadi turun ya, turunannya nggak terjal, turun santai sekitar setengah jam kemudian. Setelah kita ngelewatin bukit-bukit gelap itu, kita masuk ke dusun Lembana. Di sana betul-betul masih perumahan tradisional. Jadi rumah-rumahnya tuh masih rumah panggung dan belum ada listrik. Penerangan saat itu masih menggunakan petroma. Kita langsung menuju ke rumah salah seorang tokoh masyarakat. Kalau nggak salah beliau itu namanya Tata Muding. Tata itu bapak ya, karena di rumah Tata Muding inilah biasanya kata anak-anak Mapakti, nah, teman-teman gue dari Makassar, itu seluruh pendaki sebelum melakukan pendakian ke Bokareng lewat Lembana itu mampir dulu ke rumah beliau. Begitu sampai, gue langsung diajak ngomong pakai bahasa Makassar. Dah, bengong gua, ngerti kagak, gua diem aja. Anak Makassar yang lain-lain juga bercanda-bercanda aja gitu kan. Akhirnya dikasih tahu kalau gua nih dari Jawa. Gua masih inget lah di situ, kaluru gitu. Segala yang paling gue inget ya kaluru itu aja. Kita nggak langsung istirahat ya, karena Tata nih orangnya ramah banget. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu tuh di ruangan di atas itu di rumah panggung, ngobrol-ngobrol dulu sampai sekitar jam 2 malam kali lah. Ini anak-anak Makassar kuat banget begadang ya sama Tata. Gue tuh sebelum jam 2 kayaknya gue udah tidur. Gue bilang sama anak-anak Makassar, gue bilang aduh gue nggak sanggup deh. Gue duluan ya, gue pamit sama Tata terus gue tidur. Nah mereka itu masih ngobrol-ngobrol sampai Tata entah sampai jam berapa. Singkat kata datanglah pagi. Nah pas pagi itu baru melek, wis roti sumbu udah siap ya nggak? Kopi udah siap, kopi yang giling sendiri, sangrai sendiri. Mantap, rezeki ayah soleh. Udah ngobrol-ngobrol. Nah pas kita mau berangkat inilah Tata Muding memberikan beberapa petuah. Salah satunya yang paling gue ingat adalah kalau nanti kita sesudah pos 8 atau pos 9 menuju puncak, kita ketemu kabut tipis berwarna hitam, itu pendakian sebaiknya jangan diteruskan. Itu Tata ngomongnya betul-betul tegas, tetapi menggunakan bahasa Makassar. Gua tahu ketika ditranslate sama teman-teman gua dari Mapakti ini. Udah, setelah semua nasihat dari Tata kita terima, kita packing, kita check and recheck semua peralatan kita dan logistik kita. Kita mulai bergerak meninggalkan rumah Tata menuju jalur pendakian. Di awal-awal itu kita masih lewat kebun-kebun warga lah, kebun warga, terus kita belok ke kiri lewatin kali kecil. Kita ketemu punggungannya agak botak tapi jalurnya agak terjal. Sekitar 40 atau 50 menit kita akan ketemu hutan heterogen, dan itu kalau nggak salah pos 1. Lepas pos 1 mau masuk pos 2 itu hutannya udah rapat, udah lebat. Pas dari pos 2 ke pos 3 itu hutan juga lebat dan lembab. Jaraknya juga nggak terlalu jauh lah antar pos itu, mungkin sekitar 50 menit sampai sejam lah. Nah di pos 3 ini kan gue capek ya. Gue capek banget, gue mau istirahat. Emang ada pohon gede di situ di pos 3, ada pohon gede. Cuman anak-anak Makassar di situ kayaknya nggak nyaman banget. Ketika jadi gue tanpa persetujuan mereka, gue langsung aja duduk. Langsung nih kalau nggak salah Jamal apa Indra loh, Mas Santo, jangan Ki duduk di situ. Nanti saja kita istirahat di pos 4 atau di pos 5 kata si Jamal atau Indra lah, gue lupa.
Intinya mereka tuh di situ nggak nyaman dan gue nggak ngerti ya. Karena memang nggak dikasih tahu nih ada apa nih di pos 3 ini. Kelak ya, esok malam gue akan tahu jawabannya. Ternyata di situ ada sesuatu yang menakutkan. Tetapi saat itu gue belum tahu. Jadi gue santai-santai aja kan, gue cuek-cuek aja gue. Dalam hati gue, ada gue tepar banget. Orang tempatnya kan enak banget. Nah di pos 3 di Bokarang itu enak, pohon gede, agak lega juga. Pokoknya itu tempat PW banget paling duduk. Untuk istirahat. Tapi anak Makassar nggak ada yang mau. Ya udahlah gue ikutin aja terus jalan. Sekitar setengah jam kita mulai agak terbuka itu medannya, medan Bokarang agak terbuka. Begitu masuk pos 4 itu medannya udah pohon-pohon kecil. Nah di atas pos 4 nggak jauh itu punggungan terbuka. Punggungan terbuka katanya sih habis kebakaran. Tetapi itu juga daerah yang cukup ditakuti ya sama para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Bokarang. Di pos 4 ini kalau nggak salah di sebelah kiri ya turun ke lembah sedikit itu ada air. Karena apa? Di sini kita istirahat cukup lama. Gua masak nasi, ngopi-ngopi. Pokoknya cukup lama lah. Sepanjang perjalanan ini anak Makassar tuh gembira banget. Mereka nggak gembira cuma di pos 3 aja. Agak tegang. Selebihnya tuh mereka nyanyi terus. Gue masih ingat si Indra itu nyanyinya. Di sini bukan 4 anak malas, Itu sepanjang jalan si Indra tuh nyanyi itu terus. Indra, sahabatku di Makassar, kalau lu nonton ini, ayolah kita kontak-kontakan. Insya Allah gue balik lagi ke Makassar tahun ini ya. Nah, salam lah buat yang lain-lain. Gue inget nih si Indra bener-bener ceria. Cuman dia tuh nggak nyanyi-nyanyi di pos 3 aja. Setelah kita cukup lama aktivitas di pos 4, kita mulai bergerak lagi. Naik, langsung ketemu punggungan berbatu yang saat itu agak terbuka. Itu pemandangan bagus banget dari situ. Kalau nggak salah setelah setengah jam kita lewat situ, kita akan ketemu In Memorial di sebelah kiri jalur. Di sini pun Indra yang tadinya nyanyi-nyanyi tiba-tiba nggak nyanyi-nyanyi, pada diem semua tuh. Oh diem. Lewat punggungan yang batu-batu tadi ya, emang itu daerah dari 5 sampai ke 7 kalau nggak salah tuh udah terbuka. Dia tuh naik terus itu posisinya sebelum nanti kita turun. Untuk menuju 8 itu nanti kita turun. Jadi 5, 6 naik terus sampai ke 7. Nah menjelang ke 7 itu nanti agak datar. Jadi 5 ke 6 itu sekitar setengah jam. Terus dari 6 ke 7 pun sekitar setengah jam. Itu jalur yang paling edan di Bokarang. Menurut ingatan gue ya, di dalam ingatan gue itu seperti itu. Nanti menjelang 7 kita turun, tempatnya juga bagus terbuka. Turun sedikit, nanti baru kita turun ke lembah nih. Karena menurut informasi jalur lamanya yang melipir lereng itu longsor. Jadi kita dialihin ke jalur baru nih, nurunin lembah. Itu benar-benar turun ke lembah bro. Begitu nanti kita sampai di puncak punggungan, itu nanti ada tempat ngebes. Ada tempat ngebes dengan satu aliran air yang cukup bagus, cukup jernih. Jadi ini tempat ngebesnya pendaki Bokarang ya rata-rata. Karena apa? Karena airnya deket, bener-bener di samping lokasi kita mendirikan tenda. Saat itu Bokarang sepi sunyi, tidak ada tidak ada rombongan pendaki lain selain rombongan gua. Di saat di tempat inilah ya, di saat kita udah selesai diriin tenda, istirahat, makan, gua teringat sama seseorang ya. Rekan gua, sahabat gua di saat SMA dulu, dimana gua pernah mengalami beberapa kisah pendakian yang cukup luar biasa. Salah satunya itu pernah gua bikinin podcast sama gua tuliskan di dalam cerita gua adalah kisah dimana kita bertemu 8 ekor macan hitam yang mengawal perjalanan kita menuju ke Gunung Salak. Di sini gue ingat sama dia. Waktu gue mau berangkat ke Sulawesi, gue sempet najar, bro, ntar sampai Sulawesi gue ke makam lu deh. Ternyata gue lupa. Gue baru inget pas ada di pos 8 itu. Nah di sini baru situasi ini mulai agak-agak gak enak. Ya waktu matahari masih ada sih nggak masalah ya. Karena kita sampai ke pos 8 itu sekitar jam 5 sorean. Situasi ini berubah menjadi tinggi setelah matahari itu menghilang dari permukaan bumi. Cahaya berganti dengan kegelapan. Awalnya sih biasa aja.
sampai sekitar jam 7 atau jam 8 itu masih aktivitas biasa lah kita di dalam tenda. Lewat dari jam 8 seluruh aktivitas dihentikan oleh teman-teman gue dari Mapakti. Tidurlah kita, kata mereka, udah Mas Santo tidur. Mereka bisa tidur, ya gue pun awalnya tidur bro, ya. Tapi sekitar jam, nggak tahu lah jam berapa ya, itu gue terbangun. Nah di saat gue terbangun ini, gue terbayang nih wajah almarhum temen gue. Itu bener-bener kayak yang iya, ya. Gue langsung merinding total, gue langsung ngomong sama dia tuh di dalam hati, bro maaf bro, gue belum bisa, mudah-mudahan nih gue balik dari sini gue bisa apa namanya, bisa ke makam lu deh. Cuman kan masalahnya gue nggak tahu makamnya di mana. Telepon gue kredit, terus nomor telepon keluarganya juga gue nggak ada. Gue bingung, tapi gue udah janji kan, ya gue diem aja. Itu awalnya tuh kayak gitu tuh. Awalnya gue ngerasa kayaknya ada temen gue lah, kayak ada temen gue tuh di sekitar tenda. Ini perasaan gue ya, bener-bener itu real buat gue rasain. Nggak lama setelah gue ngerasa kayak gitu, di luar itu kayak ada orang langkah, ya bolak-balik di sekitar tenda. Gue diem aja, gue langsung kirimin Al-Fatihah untuk almarhum teman gue. Maaf ya gue nggak sebutin namanya. Gue kirimin Al-Fatihah untuk dia, terus gue kirimin. Itu gue bener-bener merinding. Tiba-tiba ya di saat gue lagi merem dan konsentrasi mengirimkan doa, karena gue teringat terus, bener-bener gue teringat terus sama dia ini. Di saat gue lagi zikir tadi, di antara sadar dan nggak sadar gue seperti itu ada di luar tenda udah posisi gue. Padahal sejatinya gue tuh masih ada di dalam tenda. Cuma di saat itu gue seperti ada di luar tenda dan temen gue tuh lagi nongkrong, lagi jongkok. Dia di depan tenda. Terus begitu kita ketemu, kita salaman, pelukan, terus dia langsung ketawa. Nggak ada omongannya dia. Dia langsung ketawa, terus dia narik tangan gue. Gue digandeng naik ke arah pos 9 sama pos 10 sampai ke puncak Bokaraeng. Jadi gue inget tuh, gue jalan. Saat itu malamnya, cuman begitu gue jalan sama dia tuh situasinya kelihatannya lagi terang. Dikasih tahu gue gambaran situasi Gunung Bokaraeng sampai ke atas tuh. Nah begitu kira-kira gue nggak tahu lah berapa lama situasi ini, gue jalan sama teman gue tuh, dia nggak ada omongannya, jalan sampai di pos 10 tuh yang tempat biasa upacara para pendaki yang ada tiang benderanya. Naik lagi ke atas sekitar setengah jam kan kita sampai puncak Bokaraeng. Nah di situ gue agak lama main lihat-lihatan sama dia. Nggak lama dia ngajak gue lagi turun balik ke tenda. Jalan, merinding nih gue. Jalan sampai di depan tenda. Di sini nih bener-bener ya, gue di dalam hati gue mendengar dia bilang, ya dia bilang udah nggak apa-apa lo nggak ke makam gue, yang penting lo udah kesini. Cuman di dari mulutnya itu nggak kedengeran dia tuh ngomong, nggak, cuman di batin gue mengatakan dia berucap seperti itu. Abis itu dia langsung pamit jalan terus menghilang begitu aja. Begitu dia hilang gue langsung melek. Gue tuh posisi saat itu kayak orang tidur tapi sadar, betul-betul sadar. Jadi begitu dia menghilang gue langsung bangun, gue kaget. Itu gue coba tidur lagi susah bro, susah banget, susah, bener-bener susah. Akhirnya gue terus coba pejemin mata gue, mungkin sekitar 1 atau 2 jam itu gue bisa tidur. Di dalam tidur mimpi gue sama, gue ketemu lagi sama almarhum teman gue.